Selamat bertemu anak-anakku, siswa kelas 7, SMP, MTS, di mana saja berada. Hari ini saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 7, memahami cerita imajinasi, bagian yang pertama. Oke anak-anakku, perhatikan yang ingin Bapak sampaikan. Oh ya, perkenalkan nama saya Haji Muhammad Arifudin, guru SMP Negeri 2 Soe. Yang kita akan bahas hari ini adalah mengenal secara utuh tentang cerita imajinasi. Oke, anak-anakku perhatikan di dalam pembelajaran di bagian bab 2 kita akan memahami tentang bagaimana cerita imajinasi itu secara utuh. Di bab 2 ini, di bagian pertama ini, Bapak akan menjelaskan secara utuh cerita imajinasi. Nanti di bab selanjutnya akan ada bagian-bagian tentang masalah kebahasaan, ciri, dan bagaimana menulis teks imajinasi. Oke, cerita narasi atau fiksi berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita akan berkembang dengan pengenalan apa, siapa, di mana kejadian terjadi. Timbul pertentangan dan penyelesaian hingga akhir cerita. Di sini kita lihat bahwa cerita imajinasi itu adalah cerita fiktif bergenre imajinasi. Dunianya adalah dunia hayal. Nah, pada cerita imajinasi tidak mungkin dijadikan tokoh biasa. Nah, latar tokoh penulis tidak ada di mana nyata dan dimodifikasi dalam dunia nyata. Semuanya hayalan dimodifikasi menjadi dunia nyata. Tema imajinasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Pengertian cerita imajinasi. Cerita imajinasi adalah sebuah cerita yang hampir sama dengan teks narasi. Jika lihat dari ciri-ciri dan strukturnya, yakni sebuah cerita karangan yang memiliki alur normal namun bersifat imajinatif. Umumnya dibuat dengan alur unsur-unsur struktur cerita yang terkesan dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan, pokoknya yang lebih wah dan terjadi, seolah-olah pernah terjadi di dunia nyata. Sedangkan tujuan dari teks imajinasi adalah untuk menghibur. Jadi tujuannya hanya untuk menghibur pembaca dan meningkatkan daya imajinasi, daya hayal. Untuk anak-anakku, mari membaca ini nanti akan lebih dari daya hayal. Anggap saja ketika membaca ini kalian bermain game Firefox atau Mobile Legends, dunia hayal itu semakin tinggi. Nah, struktur dari cerita imajinasi itu beragam. Yang pertama adalah strukturnya ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan cerita. Orientasi merupakan bagian dari pengarang memberikan perkenalan. Ada tokohnya, ada temanya, alur, dan semuanya bisa dikenalkan kepada pembaca. Yang kedua adalah konflik. Konflik itu merupakan bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju ke puncak permasalahan. Nah, itu yang dinamakan konflik. Selanjutnya resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari permasalahan yang sudah ada. Jadi pertama perkenalan, ada konflik, ada penyelesaiannya. Ketika sudah habis penyelesaiannya ada yang namanya ending. Ending merupakan penutup cerita. Ending sendiri dibedakan menjadi dua. Ada happy ending, di mana tokoh menang dalam hidup bahagia. Ada sad ending, artinya tokoh tewas, atau tokoh sedih, atau tokoh merana pada akhirnya. Ini cerita imajinasi. Oke anak-anakku, siswa kelas 7 di mana saja berada, sebuah cerita dapat dikatakan sebagai cerita imajinasi yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ide cerita terbuka dan cerita imajinasi umum tidak memiliki batasan realita. Tidak ada batasan dari kenyataannya. Dan dikembangkan sesuka pengarang. Pengarang suka yang bagaimana dia kembangkan saja. Terjadi keanehan dan keajaiban. Jika menempati sebuah cerita yang mengandung unsur keanehan, misterius, mengandung unsur mistis, terdapat keajaiban. Nah, itu adalah cerita imajinasi.
Kembali ke cerita imajinasi yang kita dengar dan dibaca. Dalam menceritakan kembali cerita imajinasi dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti ini. Yang pertama, urutkan kejadian yang dialami tokoh pada saat cerita imajinasi. Yang kedua, siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita. Yang ketiga, pesan apa yang akan disampaikan pengarang melalui ceritanya. Yang keempat, kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, ini tentang bagaimana ceritanya. Sementara struktur cerita imajinasi adalah yang pertama orientasi, pengenalan tokoh. Seperti yang tadi sudah Bapak gambarkan. Komplikasi, ada resolusi, ada 3 hal. Orientasi pengenalan. Komplikasi adalah hubungan sebab akibat, hubungan kausal. Dan sementara resolusi berisi penyelesaian masalah. Nah, anak-anakku, ciri kebahasaan dari teks imajinasi itu ada beberapa. Di antaranya, menggunakan kata ganti orang sebagai sudut pandang penceritaan. Biasanya menggunakan kata aku, mereka, dia. Yang kedua, menggunakan kata yang menerapkan panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Ada kata sambung penanda waktu. Menggunakan hubungan kelanjutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Dan menggunakan dialog pada langsung sebuah cerita. Hal yang harus diperhatikan apabila menyajikan cerita imajinasi. Yang pertama adalah merencanakan cerita dulu. Yang kedua, mengendalikan ide cerita. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dan yang keempat, mengembangkan cerita imajinasi. Nah, ini unsur-unsur dalam teks imajinasi. Yang pertama ada tokoh, ada tema, ada alur, ada latar. Ini unsur dalam sebuah teks imajinasi. Tokoh dalam cerita imajinasi digambarkan memiliki kemampuan yang luar biasa. Kekuatan super, bisa keluarkan api dari mulut, kepalanya bisa keluarkan api dan sebagainya. Atau dia bukan seorang manusia. Ini tentang tokoh. Yang berikut, alur. Cerita imajinasi memiliki alur yang sama dengan cerita narasi, yaitu ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. 3 juga sama ya. Yang berikut latar. Latar digunakan biasanya rekaan pengarang. Dia memberikan latar di awan-awan lah, di langit lah, di gua lah, di kawah gunung berapi lah. Nah, ini yang namanya latar. Yang berikut tema. Tema dari cerita imajinasi biasanya bersifat fantastik. Jadi temanya fantastik, magic, dan futuristik. Nah, ini tentang masalah bagaimana menulis imajinasi. Menulis imajinasi itu menciptakan tokoh, kemudian menentukan tema. Setelah menciptakan tokoh, dia menentukan tema apa yang ingin ditulis. Yang kedua adalah menentukan latarnya. Latarnya mau digunakan latar apa sih? Mau dipakai di gunung, di lembah, di dalam kawah gunung, atau di tengah hutan belantara yang sepi dan gelap, atau menciptakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran, menyusun teks. Setelah akhir semuanya, baru menyusun teks. Oke, terima kasih untuk penjelasan Bapak tentang cerita imajinasi, memahami imajinasi. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi anak-anakku untuk teks imajinasi bagian pertama. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih.